Shalom sahabat Aku dan Dia, apa kabar Anda hari ini? Doa dan harapan saya Anda dalam keadaan baik dan bahagia. Senang sekali saya Anis Priambodo dapat menjumpai Anda dalam topik kesucian dan kemurnian hidup dalam Kristus. Semoga Tuhan Yesus memberkati Anda dan selamat mendengarkan. Sahabat Aku dan Dia, salah satu yang harus dilakukan oleh orang Kristen adalah menjaga kekudusan atau kesucian dan kemurnian hidup sebagaimana yang terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kesucian dan kekudusan serta kemurnian memiliki makna yang sama. Namun kadang dibedakan berdasarkan maksud tertentu yang berkaitan dengan hakikat Allah dan manusia. Jika dilihat dari etimologinya, kesucian berasal dari kata suci, artinya bersih. Dalam Alkitab dikatakan tidak bersalah. Kekudusan dari kata dasar kudus artinya suci, dikhususkan atau dipisahkan. Pengertian yang sesuai dengan bahasa Ibrani berarti memisahkan, menjadi kudus, menguduskan diri sendiri, menyatakan kudus. Kata kerja ini dalam bentuk sederhana menyatakan tindakan pemisahan, misalnya memisahkan seseorang atau sesuatu dari kenajisan. Allah adalah kudus, artinya Allah yang dipisahkan dari dunia yang jahat, atau Allah bebas terhadap dunia yang jahat. Dia disebut dengan nama kudus dalam bahasa Ibrani, Kados. Sedangkan kemurnian berasal dari kata dasar murni yang berarti asli, tidak tercampur, atau tidak tercemar. Kata suci, kudus, murni sebenarnya memiliki makna yang sama, yaitu bersih, tidak bersalah, saleh, bebas dari sesuatu yang tidak baik atau dosa. Namun demikian, walaupun tidak ada perbedaan mutlak dalam pengertian kata-kata ini, seseorang bisa berkata, kudus, suci, murni, merupakan suatu tangga makna. Kelihatannya bahwa suci dan kesucian menekankan segi kekudusan yang merupakan hasil suatu tindakan. Biasanya tindakan itu adalah mencuci. Sedangkan kudus dan kekudusan berarti kodrat Allah. Dan murni dan kemurnian merupakan hasil pemurnian dan pengujian dalam hidup manusia. Mengapa orang Kristen harus memiliki kekudusan dan kemurnian hidup? Karena Allah itu kudus, dan pengikut Kristus juga harus hidup kudus. Allah menguduskan manusia, artinya memilih manusia sehingga manusia menjadi miliknya, yang dimana manusia itu dikhususkan dan dipisahkan dari dunia yang jahat. Orang-orang kudus ialah orang-orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus, sehingga mereka tidak lagi dari dunia ini. Yohanes 17 ayat 14 sampai 15. Dalam surat-surat Rasul Paulus, orang-orang kudus berarti orang-orang yang percaya Kristus yang telah menerima pengampunan melalui darah Kristus. Kekudusan itu harus diusahakan atau dikejar, kata penulis Ibrani dalam Ibrani 12 ayat 14b. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sahabat, jika kita ingin melihat Tuhan, maka kita harus mengejar atau mengupayakan kekudusan. Mengapa hal ini penting? Ketika kita mengambil keputusan untuk hidup dalam pimpinan Tuhan,
bukan berarti hidup kita tanpa masalah. Akan ada banyak masalah, rintangan, tantangan, dan persoalan yang harus dihadapi. Dan disinilah pentingnya menjaga kesucian dan kemurnian hidup, agar tetap hidup bersama Allah untuk menikmati berkat-berkat-Nya. Mari saya mengajak sahabat aku dan dia untuk melihat perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 26. Berbunyi demikian. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Bangsa Israel mengikuti anjuran Musa, dan Tuhan memimpin mereka dari Laut Teberau menuju padang gurun Syur. 3 hari perjalanan mereka tidak mendapatkan air, dan sahabat bisa membayangkan bagaimana antusiasnya mereka ketika sampai ke Mara dan menemukan mata air. Namun ternyata airnya tidak dapat diminum karena pahit. Dalam mengikuti pimpinan Allah, bangsa Israel menemui kepahitan. Kita seringkali salah mengira bahwa kalau mengikuti pimpinan Tuhan, hidup kita akan sangat enak dan nyaman. Namun seringkali kita lupa bahwa dalam kuasa pemeliharaannya, Allah mengizinkan umat-Nya untuk melewati masa-masa sulit, masa-masa ujian. Inilah jawaban bagi beberapa orang yang bertanya, "Mengapa setelah mengikut Tuhan Yesus, hidup saya sepertinya selalu ada masalah? Masalah datang silih berganti seperti tidak ada habisnya." Sahabat, inilah masa penyucian atau masa pemurnian. Tuhan menguduskan kita dan memurnikan kita melalui permasalahan yang kita hadapi. 1 Petrus 4 ayat 12 berkata, "Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Bagaimana sikap kita saat mengetahui akan hal ini? Adakah kita jatuh pada tempat yang sama seperti bangsa Israel, yaitu marah dan bersungut-sungut ketika mendapati kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan? Ataukah kita berpaling kepada Allah dengan iman dan pengharapan?" Francis de Sales dalam buku Downings halaman 207 karya Phyllis Hope mengungkapkan suatu pengertian. Janganlah melihat ke depan dengan takut pada perubahan-perubahan dan peristiwa-peristiwa dalam hidup ini, melainkan pandanglah Allah setiap kali tantangan-tantangan hidup ini muncul. Pandanglah dengan pengharapan penuh bahwa Allah yang memiliki Anda akan melepaskan Anda dari segala kesulitan.
Sampai sekarang Dia telah memelihara Anda, maka Dia pun akan memimpin Anda dengan aman melewati semua perkara itu. Dan apabila Anda tidak dapat tahan, Dia akan memeluk Anda dan mengangkat Anda dari kesengsaraan. Dia akan menjadi perisai Anda dan akan memberikan kekuatan agar Anda sanggup menanggung semuanya itu. Jadi, tenangkanlah hati Anda dan buanglah segala pikiran yang penuh kekhawatiran. Ingatlah sahabat, di mana ada kemarahan dan kepahitan, di situ pun akan ada kecaman-kecaman yang merusak bagaikan racun. Sungut-sungut dan kemarahan itu adalah kepahitan dan racun yang dapat membinasakan. Jika kita berpaling dari Allah ketika menghadapi masalah, maka kita akan seperti bangsa Israel yang marah kepada Musa. Kita akan menyalahkan orang lain. Menghadapi persoalan ini, Musa datang kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, dan air itu berubah menjadi manis. Di Mara, Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada bangsa Israel, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Apa yang Allah kehendaki dalam hidup umat-Nya, yaitu sungguh-sungguh mendengarkan suara Allah dan melakukan apa yang benar di matanya, memasang telinga kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Bagian ini sama seperti perkataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Orang Kristen adalah kawanan domba gembalaan, dan Tuhan Yesus adalah gembala yang baik bagi kawanan domba itu. Ketika berdiri di hadapan Pilatus, Yesus berkata, "Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Yohanes 18 ayat 37. Setiap orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus Kristus tidak akan tergoda untuk bersungut-sungut, mengeluh atau marah, oleh karena selalu mendengarkan suaranya. Selain mendengarkan suaranya, juga melakukan apa yang benar di mata Tuhan dengan bertindak hati-hati. Inilah kemurnian hidup, yaitu iman kita akan terus bertumbuh dan berkembang di sepanjang hidup kita, dengan menghasilkan buah-buah yang baik. Dalam mendengarkan suaranya dan melakukan apa yang benar, hal yang terpenting untuk dilakukan adalah mencari wajah Tuhan. Sahabat Aku dan Dia, usai sudah perjumpaan kita kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah atau Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya Anis mohon pamit, sampai jumpa.